Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke diagram kesetimbangan larutan atau biasa juga kita kenal dengan diagram Porbake. Ini merupakan salah satu bahasan pada pengolahan mineral 2 yang mana masih dalam capaian pembelajaran yang sama, yaitu mampu menyusun data proses pengolahan mineral bagian kesetimbangan. Oke, kita masuk ke diagram Porbake. Jadi diagram Porbake ini juga biasanya dikenal dengan diagram potensial pH atau diagram EH-pH ya, atau diagram PE-pH. Jadi hubungan antara pH dengan potensial selnya. Nah, kemudian eh, diagram Porbake ini juga dapat dibaca seperti diagram fase standar. Kalau kemarin kita sudah mempelajari diagram fase ya. Nah, pada diagram Porbake ini kita akan mempelajari semacam diagram fase namun hubungannya dengan pH dan potensial sel standarnya. Nah, eh, kegunaan diagram Porbake ini biasanya banyak digunakan untuk proses korosi ya, untuk mengamati korosi pada peralatan-peralatan pengolahan mineral yang biasanya yang eh, menggunakan asam ya, ada potensi untuk korosi, kemudian bisa juga kita gunakan untuk misalnya proses-proses hidrometalurgi ya, elektrometalurgi. Contohnya di hidrometalurgi itu bisa kita gunakan di leaching ya, dan lain sebagainya. Kemudian diagram Purbeck ini tidak memperhitungkan rate of reaction atau laju reaksi atau kinetikanya. Nah, jadi diagram ini hanya bergantung pada suhu, tekanan, dan konsentrasi dari materialnya. Nah, biasanya pada diagram Porbake ini suhunya yang kita pakai adalah suhu kamar, kemudian tekanan atmosfer, dan konsentrasi awalnya itu adalah 10 pangkat 6 molar. Ya. Jadi 10 pangkat min 6 M. Hmm. Ini adalah Marcel Porbake ya. Beliau merupakan penemu atau pencetus diagram Porbake ini ya. Saja nama diagramnya diambil dari nama beliau yaitu Porbake ya. Marcel Porbake. Beliau ini lahir di gimana nih, Rusia Empire ya, atau kerajaan Rusia dulu di 1904, kemudian meninggalnya di Belgia. Ya. Jadi eh, beliau ini merupakan chemis ya, seorang ahli kimia yang eh, pekerjaannya yaitu apa yang beliau dalami ini adalah tentang hubungan potensial dan juga pH. Nah, kemudian kenapa kita harus mempelajari diagram Porbake ini? Ya, tentu saja kalau kita tinjau dari eh, misalnya dari metode hidrometalurgi ya, tipikal atau jenis reaksinya itu biasanya menggunakan dua fase. Ya, yang pertama misalnya ini padat liquid ya, padat liquid ini misalnya adalah proses leaching ya, reaktannya ada yang padat, kemudian satunya liquid, menghasilkan produk liquid plus padat. Kemudian liquid plus liquid ya, ada eh, larutan ditambahkan dengan larutan, produknya adalah padat dan liquid. Ini adalah salah satu contoh untuk presipitasi kimia atau pengendapan. Nah, kemudian ada juga dengan bisa kita gunakan diagram Porbake ini dalam proses ekstraksi pelarut. Nah, jadi karena ada perbedaan fase dari setiap reaksi pada metode hidrometalurgi atau reaksinya itu adalah reaksi heterogen yang biasanya menggunakan asam atau basa ya, maka kita bisa memakai
diagram Forbeck ini untuk memprediksi memprediksi laju atau jalannya reaksi ya pada proses tersebut. Nah, tidak lupa juga ya, karena ini diagram kesetimbangan, jadi pasti tidak jauh-jauh larinya dengan konsep dari delta G atau perubahan energi bebas Gibbs yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, ini adalah persamaan umum ya. Jadi kalau kemarin delta G itu bisa dicari dengan delta G0 plus RT ln Q atau ln K. Nah, di sini kita bisa eh, mengibaratkan delta G0 itu sama dengan minus E0. E0 ini adalah potensial sel standar ya, dari sebuah reaksi dikalikan dengan N. N ini adalah jumlah elektron yang terlibat pada reaksi tersebut dikalikan dengan F. F ini adalah konstanta Faraday 98.400. Kemudian kalau delta G saja, kalau ini yang ada nolnya ini pasti dalam keadaan standar. Kalau dia delta G saja, ini sama dengan minus potensial sel kalikan N kalikan F. Ya, kalau kita jabarkan lagi persamaan delta G ya yang seperti kemarin itu adalah delta G0 plus RT ln K, di mana K-nya ini adalah aktivitas ya. Kalau kemarin kita pakai konsentrasi dari produk dibagi dengan konsentrasi dari reaktannya. Atau bisa kita tulis seperti ini. Ya. Nah, sedangkan E di sini adalah potensial sel. Potensial sel ini sama dengan potensial sel standar dikurangi dengan RT ln K dibagi dengan NF. Atau dibagi dengan elektron dikalikan dengan konstanta Faraday. Jadi F ini sudah ada nilainya, sebuah konstanta. Kemudian N ini tadi adalah jumlah elektron yang terlibat. R ini adalah konstanta gas ya. Kemudian T suhu dalam Kelvin ya, suhu absolut. Ln K ini adalah ln aktivitas dari reaksinya. Atau bisa kita singkat menjadi E sama dengan E0 dikurang 0,0592 per N log Q atau log K. Ya, sama saja. Ya. Jadi ini persamaan yang akan bisa kita pakai untuk menghubungkan nanti potensial sel dan juga pH. Ya. Kita masuk ke dalam contoh, misalnya eh, untuk material air, misalnya H2O ya, dalam pembentukan H2O ya, pada suhu 298 K, 298 Kelvin ya, dalam pembentukan 2H2O itu reaktannya yang diperlukan adalah oksigen atau O2 plus 4H plus plus 4 elektron. Ya. Ini adalah reaksi yang terjadi dengan nilai potensial sel standarnya 1,229 volt. Nah, nilai potensial sel standar ini juga sudah terdapat ya, ada di eh, appendix dari buku handbook yang bisa kita pakai untuk mencari potensial sel standarnya. Nah, kalau kita lihat ini adalah reaksi reduksi. Jadi nilai H plusnya di sini adalah plus 1, sementara di sini kalau kita lihat bisa eh, berapa ini? Oh, ya di sini plus 1. Ya. O min 2, di sini 2H plus, min 1. Ya. Jadi reaksinya itu harus ke arah reaksi reduksi. Nah, kalau kita hitung menggunakan persamaan potensial sel tadi, maka E0, ya, E sama dengan E0 kurangi 0,0592 per N. N-nya ini adalah jumlah elektronnya. Jumlah elektronnya di sini adalah 4 log Q. Ya, 1,229 kurang 0,592 per 4 log
konsentrasi dari produk, ya, konsentrasi H2O dibagi dengan konsentrasi H plus pangkat 4. Nah, ini harusnya pangkat 2 di sini ya. Karena dia H2O-nya konsentrasinya itu adalah 1, jadi tidak masalah berapapun koefisiennya. Karena 1 dipangkatkan berapapun dia akan 1. Ya. H2O dibagi dengan konsentrasi H plus, pangkatkan koefisiennya, dikali dengan ini harusnya konsentrasi O2, karena dia dalam bentuk gas, maka biasanya diasumsikan atau dirubah menjadi PO2 atau tekanan O2-nya. Nah, jadi persamaannya menjadi seperti ini karena tadi eh, H2O ini konsentrasinya 1, maka dia kita abaikan saja sehingga log dari H2O bagi dengan H plus pangkat 4 kali dengan PO2 itu adalah sama dengan log H plus, harusnya minus ya, di sini minus log H plus pangkat 4 kalikan PO2. Nah, hanya minusnya ini langsung dikalikan ke depan. Jadi minus ini dikali minus di sini berubah menjadi positif. Ya. Kemudian apabila pada tekanan atmosferik ya, pada tekanan 1 atm, PO2-nya ini adalah 1. Nah, maka bersamaannya sekarang menjadi 1,229 kurang 0,05916 pH. Nah, dari mana didapatkan pH? Kita harus meninjau kembali pelajaran kimia fisika bahwa pH itu adalah minus log konsentrasi H plus. Ya. Jadi kalau sini kan kita sudah ada log konsentrasi H plus. Nah, eh, dirubah ini menjadi eh, kalau kita ingin rubah log H plus pangkat 4 ini menjadi pH, maka di sini harus dikalikan negatif ya, jadinya negatif lagi di sini. Negatif, kemudian 4-nya ini kita tarik ke depan ya. Jadi 4 di bawah ini dan 4 log H plus ini ya, 4-nya di log H plus ini bisa kita coret, kemudian tinggal pH. Jadi 0,0592 atau 5916 kalikan dengan pH. Ya. Maka dari persamaan ini ya, di mana E ini kalau kita masukkan ke grafik di sumbu Y, kemudian pH-nya ini ibaratkan kita dari pH 1 sampai 14, ya. Kalau kita masukkan pH-nya dari 1 sampai 14, maka kita akan mendapatkan garis yang sini ya, yang sini, yang atas. Jadi hubungan antara O2 dan juga H2O. Ya. Maka kita akan mendapatkan garis ini. Misal, ambil satu contoh saja, saat pH-nya 1, misalnya di sini saat pH-nya 1, maka nilainya tinggal 0,229 kurangi 0,05916. Atau dikurangi 0,06 lah. Nah, di 1,229 kurangi 0,06, maka sekitar 1,1 sekian di sini. Ya. Begitu pula kalau pH-nya kita ganti-ganti hingga 14. Kemudian reaksi yang kedua adalah reaksi perubahan eh, H plus ya menuju ke H2. Nah, ini juga reaksinya reduksi. Di sini H-nya eh, elektronnya 1 ya. Nah, kosongan ekivalennya 1, kemudian H di sini 0, kemudian potensial sel standarnya juga 0, 0 volt ya. Maka menggunakan persamaan yang sama dengan yang di atas tadi, E0 dikurangi 0,092 bagi N. N-nya adalah 2 log Q. Log berarti log H2 dibagi dengan log H plus. Ya. Atau kalau dia dalam bentuk gas, jadinya pH2. Atau pressure atau tekanan H2. Nah,
Kemudian 0,059 karena nolnya ini adalah 0 volt, maka di sini juga harus 0 ya. Kurangi dengan 0,0592 bagi 2 log pH2 dibagi dengan H2 H plus pangkat 2 karena di sini koefisiennya 2. Nah, kalau sekarang pH2-nya ini 1 ya, pada tekanan hidrogen 1 atmosfer 1, maka kalau log 1/H plus ingin kita jadikan pH, maka tinggal kita rubah ini menjadi 2-nya pindah ke depan ya. Kemudian ini dikalikan minus. Jadi minus log H plus itu sama dengan pH. Ya, tinggal samanya sekarang 0, minus 0,05916 atau 592 kalikan dengan pH. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kalau pH-nya 1, maka nilai E-nya ini adalah minus 0,05, ya, sekitar di sini. Begitu pula sampai dia pH 14. Jadi sekarang kita bisa mengetahui hubungan antara fase H2, H2O, dan O2 pada berbagai pH dan juga potensial selnya. Ya. Jadi diagram ini bisa berguna untuk eh, kalau misalnya kita ingin melakukan proses leaching yang misalnya atau proses elektrolisis, kita bisa merubah satu fase ke fase lainnya dengan merubah kondisi pH atau pH-nya. Ya. Dari diagram Porbach juga salah satunya, salah satu contohnya di sini adalah diagram untuk Fe ya, atau besi ya, FeH2O sistem pada 25 derajat Celcius. Pada diagram Porbach ini kita juga bisa eh, menentukan area-area dalam diagram. Biasanya area yang di mana terdapat logam murni, misalnya Fe di sini, ya, logam murni atau pure metal, itu biasa kita namakan dengan area protection. Ya. Kemudian yang kedua ada area corrosion. Ya. Area corrosion ini berarti Fe murninya ini, ya, atau logam murninya itu akan berubah pada kondisi potensial sel dan pH tertentu menjadi ion-ion metalnya atau ion-ion logamnya. Di sini Fe2 plus ya, sekitar pH 7 ke bawah baru dia bisa berubah menjadi Fe2 plus. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan Fe3 plus berarti kita harus mengubah pH-nya menjadi di bawah 0. Kemudian area terakhir adalah passivation, ya, area pasif. Nah, ini biasanya kalau kita ingin merubah ion-ion logam ini menjadi suatu padatan atau suatu endapan, ya, biasanya kita tambahkan basa ya seperti NaOH, kemudian KOH, maka kita akan mendapatkan fase di mana pada fase tersebut kita akan dapatkan logam yang berikatan dengan eh, basanya atau oksidanya pada pH dan potensial sel tertentu. Itulah area passivation. Contohnya di sini area yang paling atas ini adalah FeOH misalnya. Kemudian ada area kecil sedikit di sini, dia akan berubah menjadi FeOH2 atau Fe3O4. Ya. Kemudian dari diagram FeH2O sistem di atas tadi, kalau kita pecah lagi, jadi dari masing-masing garis yang memisahkan antar fase itu menunjukkan sebuah reaksi. Misalnya di garis nomor 1 ini tadi kan Fe solid ya atau logam murni itu dia berhubungan dengan Fe2 plus. Ya.
Jadi kalau kita tuliskan reaksi untuk menghubungkan garis nomor satu di sini adalah seperti ini. Fe2 plus ditambah dengan 2 elektron menjadi Fe. Ingat, reaksinya harus ke arah reduksi. Jadi elektron valensinya ini harus berkurang. Ya. Kalau bentuk reaksinya seperti ini, maka itu menandakan reaksi redoks murni dan tidak ada tergantungan pada pH. Kita lihat di sini di garis nomor satu, jika pH-nya dirubah-rubah, maka dia juga tidak akan berubah kalau potensial selnya ini tidak berubah. Nah, jadi dia hanya bergantung pada potensial sel saja atau reaksi redoks murni. Jadi kalau potensial selnya berubah, maka dia akan berubah fasenya. Ya. Kemudian reaksi pada nomor 2 ini juga kalau dia garisnya horizontal begini itu ciri-ciri untuk reaksi redoks murni. Yang ketiga, nah ini kebalikannya. Jadi ini adalah reaksi asam basa murni karena dengan perubahan pH ya nomor 3 ini dengan kita merubah-rubah pH maka dia juga akan sangat mudah sekali berubah fase. Tapi tidak dipengaruhi redoks atau potensial sel. Ya. Kemudian nomor 4 ini kalau garis miring seperti ini ya, itu adalah campuran. Biasanya dipengaruhi oleh pH, juga dipengaruhi oleh reaksi redoks. Ya. Nomor 5 juga begitu ya, karena ini garis miring di sini. Kemudian eh, kita masuk ke contoh yang kedua untuk logam Al, misalnya di sini diberikan nilai delta G untuk masing-masing spesies, ada Al murni, Al3 min, ya, Al2O3, kemudian setengah H2 menjadi H plus plus elektron, Al menjadi Al3 plus, dan Al menjadi AlO2 minus, H2 H2 menjadi H2O. Nah, ini nilai delta G-nya masing-masing. Kita akan coba membuat diagram Porbake untuk spesies-spesies yang ada di sini. Yang pertama yang akan kita buat adalah kesetimbangan antara Al3 plus dan juga AlO2 minus. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus menulis reaksinya. Jadi reaksinya di sini adalah Al3 plus menjadi AlO2 minus, ya. Di sini Al-nya elektron valensinya 3, di sini apa ya? 1 ya kalau salah. Atau 0. Kemudian eh, tambahkan H2O pada elektron valensi positifnya di arah reaktan kalau di sini ya. Kemudian tambahkan H plus untuk menyeimbangkan. Tambahkan H plus di ruas kanannya. Kemudian disetimbangkan reaksinya. Kemudian kalau kita tidak ada eh, apa namanya data potensial sel standar atau data E0-nya itu, maka kita harus mencari nilai delta G 0-nya terlebih dahulu. Ingat delta G-nya itu bisa kita dapatkan dari ini adalah nilai delta G0 dari masing-masing spesies. Jadi delta G pada pertemuan sebelumnya delta G0 itu adalah delta G produk. Jadi delta G0 produk kurangi delta G0 reaktan. Jadi produknya di sini adalah AlO2 minus dan H plus. Ingat di sini AlO2 minus adalah ini ya. Kemudian H plus itu adalah 0 ya. Jadi tinggal ditulis minus 839,8 kurangi reaktan. Delta G reaktan. Kurangi Al3 plus itu minus 481 plus 2 H2O. Ya, 2 kalikan H2O. Jadi nilai delta G0-nya ini sekitar 115 kJ per mol. Dan kita ketahui juga bahwa delta G0 ini sama dengan minus RT ln K. Ya, jadi ini pada misalnya pada kadar standar ya. R-nya nilai R-nya adalah 8,314. Jadi minus 115 ya 115
kilojoule per mol akan sama dengan R 8,314 kalikan dengan 298, inilah T-nya ya, suhu dalam Kelvin, ln K ya, ln aktivitasnya. Jadi ln konsentrasi dari produk ya, ln AlO2 minus kalikan konsentrasi H plus, ini merupakan produk ya, pangkat 4 karena koefisiennya 4 bagi dengan Al3 plus. Al3 plus. Konsentrasi air tidak diperhitungkan karena dia selalu 1. Ya. Maka kita susun kembali persamaan ini ya. Jadi 8,314 kali 298, ln dirubah menjadi log dikalikan dengan 2,3 dari kenapa kita harus merubah ln menjadi log? Karena seperti tadi bahwa untuk mencari pH ini adalah rumusnya minus log H plus. Jadi bukan minus ln H plus. Jadi kita harus rubah dulu ln menjadi log dengan cara mengkalikannya menjadi 2,3 log. Dari AlO2 minus, konsentrasi AlO2 minus, kalikan H plus pangkat 4 bagi Al3 plus. Nah, kemudian sini kita dapatkan ya 8,314 masih sama kali 298 kali 2,3 4 log H plus. Ingat kalau ada pangkat di konsentrasinya ya, ini bisa kita rubah menjadi bentuk seperti ini 4 log H plus plus karena dia masih sama-sama pembilang ya, tempatnya di atas ya. 4 log H plus ini positif ditambah dengan log AlO2 minus dibagi dengan Al3 plus. Jadi log AlO2 minus bagi dengan Al3 plus itu akan sama dengan ini kalau kita hitung kembali 8,3 kali 298 kali 2,3 ya. Kemudian kita saat kita pindahkan ya min 115 ini ke kanan, maka kita akan dapatkan minus 20,29 kalikan dengan 4 pH. Ya, 4 pH atau dengan artian pH-nya ini sama dengan 5,07. Nah, kalau kita dapatkan bentuk seperti ini, pH sama dengan sekian ya, berarti jika pH-nya itu sama dengan ini ya 5,07, maka nilai Al3 plus ini ya, Al3 plus dan AlO2 minusnya itu sama konsentrasinya. Maka jika pH-nya lebih besar dari 5,07, maka AlO2 minusnya yang lebih banyak. Nah, begitu sebaliknya, jika pH-nya lebih kecil 5,07, maka Al3 plusnya yang lebih banyak dibanding AlO2 minus. Jadi ini dari persamaan satu tadi kita dapatkan garis seperti ini. Jadi jika pH-nya lebih kecil berarti ke sini ya, Al-nya lebih banyak. Jika pH-nya lebih besar maka AlO2 minusnya lebih banyak. Ya. Kemudian eh, kalau kita ingin mencari kesetimbangan Al dan Al2O3, ya, stepnya atau langkahnya itu sama, yaitu dengan menuliskan reaksi utamanya ya, dan setimbangkan oksigen dengan H2O. Di Al2O3 ke arah reduksi, di sini Al-nya 0, di sini Al-nya 0 juga ya, plus 3H2O. Kemudian untuk menyeimbangkan H2O karena di sini ada H plus ya, maka karena di sini ada hidrogen, maka kita harus tambahkan H plus di ruas kirinya. Ya. Jadi Al2O3 plus 6H plus jadi 2Al plus 3H2O. Kemudian karena di sini ada elektron valensi positif, maka kita bisa menambahkan elektron untuk menyeimbangkan ionnya. Ya, jadi kalau di sini 6 positif kalikan 6 elektron negatif. Ya, ini sudah setimbang persamaannya. Kemudian selanjutnya sama seperti tadi,
kita cari delta G0-nya. Setelah kita dapatkan delta G0-nya, maka kita juga bisa menggunakan persamaan eh, minus E0NF ya, atau minus E06 karena N-nya jumlah elektronnya ini adalah 6 kalikan dengan konstanta Faraday. Jadi nilai E0-nya kita bisa dapatkan dari persamaan ini. 897 kJ per mol sama dengan minus E06F. Nah, sekitar E0-nya itu minus 1,55 volt. Ya. Kalau kita sudah dapatkan nilai E0-nya, maka kita bisa menggunakan persamaan seperti ini. E sama dengan E0 minus RT ln K bagi dengan NF. Ya. Jadi E0-nya tadi minus 1,55 kurangi dengan R 8,314 kali T pada keadaan standar ya 298 Kelvin. Kalikan dengan ln K. Nah, ln K-nya sama seperti tadi cara mencarinya ya. Bagian dengan 6F. 6 ini adalah jumlah elektronnya, F-nya ini adalah konstanta Faraday. Maka kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Nah, reaksi nomor 2 itu kalau kita rubah-rubah pH-nya, kita akan mendapatkan garis seperti ini. Kita akan mendapatkan garis kesetimbangan antara Al murni dan juga Al2O3. Ya. Kemudian untuk garis ketiga, ya, garis keempat, garis kelima, dan 6 bisa kita lakukan hal yang sama seperti garis 1, 2 yang tadi. Ya. Kalau kita garis ketiga, ini kita lihat ini hanya bergantung pada reaksi redoks saja, tidak bergantung pada pH. Kemudian reaksi 64 ini bergantung hanya kepada pH saja, tidak bergantung pada redoks. Nomor 5 ini keduanya. Nomor 6 juga hanya reaksi asam basa saja, atau bergantung hanya ke pH saja. Jadi dengan mencari persamaan atau persamaan kesetimbangan antara spesies yang ada di diagram kesetimbangan aluminium ini, kita bisa mengetahui posisi atau area dari masing-masing spesies. Jadi, kalau kita ingin merubah Al2O3, misal kita ada Al2O3 alumina gitu, ingin kita rubah menjadi Al3+, bentuknya larutan ya. Ingat yang dalam apa garis putus-putus ini ya, yang di dalamnya itu dalam bentuk cairan. Kalau kita ingin merubah Al2O3 ini menjadi Al3+, maka kita harus menurunkan pH-nya hingga dia pH-nya di bawah 3. Baru kita bisa mendapatkan Al3+. Dan juga potensial sel-nya itu harus di atas 0 sampai 1,3 volt. Begitu juga untuk yang sebaliknya. Jika kita ingin merubah Al murni ini menjadi eh, nomor 3 ini Al3+ ya, maka kita harus menurunkan pH-nya hingga pH-nya hampir 3 di sini dan potensial selnya itu harus lebih besar dari minus 1,6. Ya. Jadi seperti itu pemahaman untuk diagram kesetimbangan larutan atau diagram Porbake. Kemudian dari diagram kesetimbangan larutan seperti di awal tadi bahwa diagram ini berlaku untuk konsentrasi 10⁻⁻⁶ molar. Jadi kalau kita rubah konsentrasi awalnya itu menjadi lebih besar, misalnya di sini 10⁻⁴ ya, 1/10.000, 1/100, dan 1, misalnya 1 molar di sini, maka diagramnya ini akan semakin bergeser ke kiri. Ya, semakin bergeser ke kiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga mudah untuk dipahami. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.